Nah, ini kita harus paham tentang asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah. Contoh asam kuat HCl, H2SO4, HNO3, HI, HBr, HClO3, HCl4. Asam lemah CH3COH, HCOH, HF, HCN, H2CO3, HNO2, H2S, H3PO4, dan seterusnya. Basa kuat ini, basa lemah ini. Terus berikutnya, reaksi asam dan basa. Asam plus basa itu nanti hasil reaksinya garam plus air. Kemarin seperti kayak larutan penyangga. Ini mirip kayak larutan penyangga, tapi nanti beda. Cirinya itu beda. Hidrolisis, ya. Reaksi antara asam atau basa kuat dengan asam dengan basa lemah yang keduanya tidak bersisa. Jadi kalau sudah direaksikan, itu dua-duanya tidak bersisa, itu nanti hidrolisis atau sisanya nol. Nah, kalau penyangga kemarin, reaksi asam basa kuat dengan asam basa lemah, ya, itu kalau yang bersisa yang lemah atau yang kuat yang habis, itu baru penyangga. Kalau hidrolisis garam, itu dua-duanya habis, tak bersisa, itu baru hidrolisis garam. Ya, paham ya? Bedanya penyangga dan hidrolisis itu letaknya di sini. Ya, kalau hidrolisis itu dua-duanya kalau direaksikan tidak bersisa sama sekali, yaitu sisanya nol. Kalau yang penyangga itu yang sisa yang lemah, ya, atau yang kuat yang habis, itu baru penyangga. Itu bedanya di situ. Nah, garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat, garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat itu akan bersifat netral, ya. Jadi kalau garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat tidak bereaksi dengan air atau tidak terhidrolisis, harga H plus OH- dalam air tersebut tidak berubah adanya garam sehingga pH-nya tetap. Jadi netral, larutan garam ini disebut netral. Jadi reaksi antara asam kuat dengan basa kuat itu nanti jadi netral, ya. Netral pH-nya 7. Jelas ya? Nah, boleh di screenshot dulu. Kalau udah, kita lanjutkan lagi soal materi berikutnya. Kalau garam berasal dari asam lemah dan basa kuat. Jadi berasal dari asam lemah dan basa kuat. Asam lemah nanti ada Ka-nya. Jadi nanti rumusnya nih, ya, rumusnya ini disebut hidrolisis sebagian, ya. Namanya hidrolisis sebagian. Hidrolisis sebagian, ya. Hidrolisis sebagian, ya. Ini nanti rumusnya OH-, ya. OH- sama dengan KW per Ka, hati-hati ya. Ini diketahui Ka, tapi kita cari OH-. Hati-hati, beda ya. Biasanya kalau Ka itu H positif ya. Ini diketahui Ka, ini OH-. Akar KW per Ka kali M, ya. KW itu nilainya 10 pangkat min 14, ya. KW itu 10 pangkat min 14, ya. Jika ada asam lemah reaksi dengan basa kuat disebut jenis sebagian. OH-nya nanti akar KW per Ka kali M. Rumusnya ini, pokoknya ini. Atau KW per Ka itu disebut KH. KH hidrolisis. Ya, KH hidrolisis nih. Nah, silahkan di screenshot. Ya, silahkan di screenshot. Hati-hati ya. Ada Ka berarti kita cari OH-.
Jadi kalau diketahui Ka, kita cari OH min. Biasanya kalau asam lemah kemarin Ka, kita cari H positif. Tapi untuk hidrolisis diketahui Ka, kita cari OH min. Dah, kita lanjut lagi soal materi berikutnya. Garam dari asam kuat dan basa lemah. Kalau basa lemah nanti kan ada Kb. Nah, kalau ada Kb nanti rumusnya ini, kita cari H positif. Ini ada Kb, tapi kita cari H positif. Ya. Jadi kalau diketahui Kb, kita cari H positif. Ya. Jadi H positif KH kali M seperti ini. Jelas ya? Ini hidrolisis sebagian. Screenshot dulu. Kita lanjut lagi. Kalau garam berasal dari asam lemah dan basa lemah, berarti ini ada Ka-nya, ada Kb-nya. Nanti hidrolisis total. Namanya hidrolisis total. Ya, hidrolisis total rumusnya ini. Ya, ini hidrolisis total. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Ya, coba ini soalnya. Sebanyak 100 larutan 100 ml larutan KOH 0,01 M direaksikan dengan 100 ml larutan HCOH 0,04 M sesuai persamaan ini ya, sesuai persamaan ini PKA-nya sekian. Nah, berarti kalau diketahui KA berarti kita cari OH min. Nanti cari OH min ya. Dah, yuk kita reaksikan KOH ditambah HCOOH itu nanti menjadi HCOOK plus H2O. Ini udah setara ya. Ini basa kuat. Ini asam lemah. Ya, ini garam. Mula-mula ini KUH-nya 100 ml 0,04 M. Ini 100 ml 0,04 M. Mula-mula kita cari mula-mula dulu dikalikan. Ini kali ini 100 kali 0,4 itu berarti 4 milimol. Ini dikalikan 4 milimol. Mula-mula belum ada. Bereaksi sisa. Ya. Bereaksi karena ini koefisiennya 1 semua, berarti bereaksinya 4. 4. Ini koefisien 1, ini koefisien 1 ya, 1. 1 juga 4. Ini 1, 1, 4. Ini dikurang habis. Nah, cirinya hidrolisis itu ini. Dua-duanya habis. Ini habis semua. Kalau habis semua kayak gini, ini namanya hidrolisis. Kalau penyangga kemarin, yang lemah yang bersisa, yang kuat habis, lemahnya bersisa. Ini berarti 4 milimol karena menggunakan mililiter ya. Ini 4 milimol. Ya, ini jumlah. Nah, ini kan mol garamnya. Berarti kita ini mol garamnya ya. Kita cari molaritas. Molaritas itu mol per volume total. Ya. 4 milimol dibagi volume total. Ini kan 100 ml ditambah 100 ml. Berarti ini 100 ml tambah 100 ml. Jadi 4 milimol dibagi 200 ml. Mili-mili coret.
Ya, ini coret dengan ini 100, berarti ini 1, berarti 1/100, berarti molaritasnya adalah 0,01 atau 1 kali 10 pangkat min 2. Ya. Sorry. Ini 2 ya, sorry. Sorry. Ini 2 ya. 2 berarti ini 0,02, berarti 2 kali 10 pangkat. Bentar. Ini kan 2, berarti 0,02. Berarti 2 kali 10 pangkat min 2 molar. Nah, tadi rumusnya untuk hidrolisis, ya kalau diketahui Ka berarti kita cari OH min. OH min sama dengan akar KW per KA kali M. Nah, KW-nya itu kan 10 pangkat min 14. KA ya, KW itu 10 pangkat min 14. KA-nya ini berapa ini? 2 kali 10 pangkat min 4. M-nya ini, M-nya ya 2 kali 10 pangkat min 2. Dan ini coret dengan ini habis. Ini coret dengan ini 10 pangkat min 10. 10 pangkat min 10 kali 10 pangkat min 2. Jadi OH minnya adalah ya akar 10 pangkat min 12. Akar 10 pangkat min 12 itu sama dengan 10 pangkat min 6. Berarti POH-nya 6. POH-nya 6. Baru kita cari pH. pH sama dengan 14 dikurangi POH. Jadi pH-nya adalah 14 kurangi 6, jadi pH-nya 8. pH-nya 8. Nah, di sini adanya pH-nya 8 plus log 1. Log 1 itu nilainya 0. Log 1 itu nilainya 0. Jadi 8 plus 0 berarti 8. Sama. Jawabannya D ya. pH 8 ini boleh ditulis pH-nya 8 plus log 1. Karena log 1 itu nilainya 0. Log 1 itu nilainya 0. Jadi tetap 8. Jawabannya D, silahkan di screenshot. Jadi pH 8 itu boleh ditulis pH-nya 8 plus log 1. Silahkan di screenshot dulu. Udah di screenshot, kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi berikutnya. Jadi screenshot ya, lanjut ya. Sebanyak 100 ml larutan NH4OH ya. NH4OH ini berarti garam. Langsung garam. Garamnya ini berasal dari mana? Dari NH4. Ya, sorry. Bentar ya, saya ulangi lagi ya. NH4OH itu basa ya, ada OH-nya itu basa. Ya, kita tulis NH4OH ditambah H2SO4 menjadi NH4
2 ya. SO4 plus H2O. Kita setarakan NH4-nya ada 2, berarti ini saya kali 2. SO4-nya 1, hanya ini 4, ini 2 tambah 2, 4, berarti ini saya kali 2. Dan ini udah setara. Ini basa lemah. Ini asam kuat. Ini garam. Mula-mula, ya mula-mulanya dulu. Ini 100 ml 0,2 M. Ini 100 ml 0,1 M. Kalau dikalikan ini jadinya 20 milimol. Ini 10 milimol. Ya, ini mula-mula bereaksi sisa. Dah seperti ini. Ini koefisien 2, 20. Ini koefisien 1, 10, berarti ini habis nih. Ini berarti koefisien 1, 10. Koefisien 2, 20. Berarti ini sisanya habis. Nah, kalau sisanya habis semua seperti ini pasti hidrolisis. Karena sisanya habis semua. Ini koefisiennya 1, berarti 10. Ini koefisien 2, 20. Ini 10, ini 20. Nah, terus berikutnya, ini milimol. Nah, di sini kita cari molaritas garam. Dilihat garamnya ini ya. Molaritas garam itu mol dibagi volume total. Nah, di sini ada valensi 2. Ada valensi 2, berarti ini saya kali 2. Ya, ada valensi 2 kali 2, berarti 2 kali 10 milimol dibagi volume total 100 tambah 100 berarti 200 mililiter. Berarti ini dapatnya, ini coret dengan ini 1, ini coret dengan ini 1/10 berarti 0,1 molar. Atau molaritasnya adalah 10 min 1 M. Nah, di sini diketahui Kb. Kalau kita diketahui Kb, itu berarti kita cari H positif. Ya, ingat, beda dengan seperti sebelumnya. Berarti karena ini hidrolisis, jadi H positifnya adalah akar Kw per Kb kali M. M garam. Ya, Kw-nya 10 pangkat min 14, Kb-nya 10 pangkat min 15, min 5, 1 kali 10 pangkat min 5, boleh saya tulis 10 pangkat min 5, kali M-nya 10 pangkat min 1. H positif sama dengan akar, ya, ini 10 pangkat min 15, jadi tinggal 10 pangkat min 10, ya. 10 pangkat min 10, berarti H positifnya adalah 10 pangkat min 5. Ya. Kalau 10 pangkat min 5 berarti pH-nya 5. Nah, pH-nya 5. Jawabannya E. Screenshot dulu jawabannya. Silahkan screenshot dulu. Sudah, kita lanjut soal berikutnya. Udah di screenshot ya, lanjut ya. Sebuah wadah berisi 100 ml larutan asam fluorida, berarti HF. Berarti HF dengan pH 3, jika ke dalam larutan ini ditambahkan 100 ml larutan kalium hidroksida ditambah KOH, ya, KOH-nya ini 100 ml, 0,1 molar. Ini nanti jadi KF plus H2O. Nah, ini HF-nya ini asam lemah. Ini basa kuat. Ya, ini garam. Nah, kita cek dulu HFP apa namanya. Di sini diketahui HF-nya. HF ini memiliki pH adalah 3. Ini asam lemah ya. Nah, pH-nya 3 berarti H positifnya adalah 10 pangkat minus 3. Nah, untuk teori sebelumnya,
ya. H positif untuk asam lemah itu akar Ka kali M 10 minus 3. Ka-nya adalah 10 minus 4 ya. Ini kita kuadratkan. Jadi Ka kali M sama dengan 10 pangkat minus 6. Nah, Ka-nya 10 pangkat min 4 kali M. Jadi M-nya adalah ya 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat min 4. Berarti M-nya 10 pangkat min 2. Jadi molaritasnya ini, HF-nya ini 10 pangkat min 2 M. Kemudian volumenya juga 100 ml. Nah, mula-mula reaksi sisa. Ya, kita kalikan. 100 kali 10 pangkat min 2 itu 1 milimol. 100 kali 0,01 juga 1 milimol. Mula-mula nggak ada. Ini koefisiennya 1, 1 semua. Ini berarti reaksinya 1, 1, 1, 1. Ini dikurangi habis. Ini dijumlah 1, 1. Ya. Ingat, ciri hidrolisis itu kalau direaksikan itu tak bersisa. Jadi ini tak bersisa, dua-duanya tidak bersisa, ini hidrolisis. Kalau ciri penyangga itu yang sisa adalah yang lemah. Lemahnya sisa, yang kuat habis. Jadi kalau penyangga itu satunya ada bersisa, satunya tidak. Kalau hidrolisis dua-duanya habis. Ini hidrolisis. Nah, ini molaritas garamnya. Kita cari molaritas garam. Mol dibagi volume total. Ini 1 milimol dibagi volume total. Volume totalnya kan ini 100 mili tambah 100 mili. Berarti 100 mili tambah 100 mili. Berarti 1 milimol dibagi 200 mililiter. Mili coret. Jadi 1/200 ya. 1/200 itu kalau dihitung ya 1/200 itu dapatnya 0,005 atau 5 kali 10 pangkat min 3 molar. Nah, rumusnya tadi ya. Kalau diketahui Ka, berarti kita cari OH min. OH min untuk hidrolisis itu adalah akar Kw per Ka kali M. Ya. Kw itu nilainya 10 pangkat min 14, Ka-nya adalah 10 pangkat min 4. Ini M-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 14 dicoret dengan 10 pangkat min 4 jadi 10 pangkat min 10. Berarti OH-nya ini adalah akar 5 kali 10 pangkat min 13. Berarti ya OH min sama dengan akar 5 kali 10 pangkat min 13 dibagi 2 min 6,5. Ya, min 13 dibagi 2 kan min 6,5. Kalau diakarkan dibagi 2. Berarti pH-nya adalah 6,5 ya, min log akar 5. Ya. Log akar 5 itu 2,2. Jadi ini bukan pH tapi pOH ya, karena diketahui OH min. Ya. pOH. Karena OH min kan pOH. Berarti ini pOH-nya ini 6,5 min log ya. Log 2,2. Berarti pH-nya 14 dikurangi ini 6,5 min log 2,2. 14 kurangi 6,5 itu berarti 7,5. 7,5 plus log 2,2. Jadi jawabannya ini 7,5 ya log 2,2 plus ya. Min ketemu min plus. Jawabannya D. Screenshot dulu jawaban ini.
Udah di screenshot ya. Kita lagi berikutnya. Lanjut. Volume air yang dibutuhkan untuk melarutkan 6,3 gram natrium sulfit agar larutan terbentuk pH-nya 10. Natrium sulfit ini garam ya. Natrium sulfit ini garam. Na2SO3 ini adalah garam. Garamnya ini berasal dari NaOH, basa kuat, ini H2SO3 ya. Terus di sini agar larutan tersebut terbentuk pH-nya 10 ya, Ka-nya sekian. Berarti diketahui masanya 6,3 gram. pH-nya 10. Karena ini diketahui Ka, otomatis kalau diketahui Ka, kita cari OH-. Ya, Ka itu berarti kita cari OH-. Beda dengan teori asam lemah yang kemarin ya. Karena ini hidrolisis, berarti kita cari OH-. Berarti kita cari pOH-nya dulu. pOH-nya 14 kurangi pH. Jadi pOH-nya adalah 14 kurangi 10, berarti pOH-nya 4. pOH-nya 4 berarti OH-nya ini 10 pangkat min 4. Rumus OH- sama dengan akar KW per KA kali M. Nah, ini kita kuadratkan kedua ruas. Jadi OH-nya ini kuadrat sama dengan KW per KA kali M. Nah, masukkan angkanya. OH-nya 10 pangkat min 4. Ini dikuadratin. KW itu 10 pangkat min 14. KA-nya di sini adalah 1 kali 10 pangkat min 7. 1 kali 10 pangkat min 7 kali M. Kita cari molaritasnya ya. Jadi ini 10 pangkat min 8. Ini saya coret dengan ini. 10 pangkat min 14 bagi 10 pangkat min 7 jadi 10 pangkat min 7 ya. Ini jadi 10 pangkat min 7 kali M. Jadi M-nya ini 10 pangkat min 8 dibagi 10 pangkat min 7. M-nya adalah 10 pangkat min 1. 0,1 M. Ya. M-nya ini 0,1 M. Ya. Terus berikutnya, kalau sudah seperti ini, kita cari apa namanya? Molaritasnya sudah tahu, MR-nya sekian, berarti massa itu mol dikali MR. Masanya 6,3, molnya tidak tahu, MR-nya 126. Jadi molnya ini 6,3 dibagi 126. Ya. 6,3 dibagi 126. Dapatnya molnya 0,05 mol. Nah, molaritas itu mol dibagi volume. Berarti kalau kita cari volume, mol dibagi molaritas. Molnya 0,05 mol dibagi 0,1 ini masuk sini, ini masuk sini. Jadi volumenya adalah 0,5 liter. Karena ini mol, ini molaritas jadi liter. Dibagi ke mililiter jadi 500 mililiter. Jawabannya ini. Ya, screenshot dulu jawaban nomor 3. Sudah di screenshot semua. Kita lanjutkan soal berikutnya. Disajikan beberapa larutan garam berikut. Pasangan garam bersifat netral. Kalau netral itu harus berasal dari asam kuat dan basa kuat. Jadi harus berasal dari asam kuat dan basa kuat. Kita cek yang pertama KNO3. K itu berasal dari KOH, ini basa kuat. HNO3 ini kita cek, ini basa kuat.
HNO3 itu coba cek daftarnya. HNO3. HNO3 itu asam kuat. Ya, asam kuat. HNO3 asam kuat. Ya, HNO3 itu asam kuat. Berarti ini berasal dari asam kuat dan basa kuat. Berarti betul nomor satu. Satu betul, netral itu dari asam kuat dan basa kuat. Nomor dua itu NH4Cl. NH4 itu berasal dari NH4OH. Ini HCl. Ini basa lemah. Ini asam kuat. Ini nanti hidrolisis, ini berarti salah. Kemudian nomor 3 ya, Na2SO4. Na itu berarti NaOH. Ini H2SO4. NaOH itu basa kuat. H2SO4 itu asam kuat. Berarti sama-sama kuat, berarti nanti netral. Ini betul. Berarti 1, 3. Yang lain campur ya, ada kuat dan lemah. Jadi jawabannya B1 dan 3, silahkan di screenshot dulu. Nomor 4 itu NaOH itu berarti basa kuat. CO3 itu HCO3 itu asam lemah. CH3COK itu berasal CH3COH asam lemah. KOH itu basa kuat. Jadi hidrolisis. Ya, dari screenshot semua. Kita lanjut lagi soal berikutnya. Besar konsentrasi ion H+ dalam 500 ml larutan yang mengandung 5,50 kalium sulfida. Kalium sulfida itu K2S ya. Kalium sulfida, ini kalium sulfida. Kalium sulfida ini adalah garam. Ya. Di sini Ka-nya sudah tahu ini sekian, besarnya konsentrasi H positif ya. Di sini diketahui volumenya, masanya adalah 5,5 gram. Berarti kita cari massa itu mol dikali mr. Berarti mencari molnya itu berarti massa dibagi mr. Mr dari K2S. Masanya 5,5 gram dibagi mr K2S. K-nya 2. Ya, K-nya 2 berarti 2 kali 39 ditambah S, S-nya 32. Jadi molnya adalah 5,5 dibagi ya 39 kali 2 ditambah 32, 110. Jadi molnya ini 5,5 dibagi 110 dapatnya 0,05 mol.